Hai, kami Tunarasa, platform layanan publik bagi penyandang disabilitas pendengaran dengan memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat tanpa ketimpangan demi mewujudkan konsep Smart City yang sesungguhnya. Dan aku Ariel Sultan sebagai Ketua Tunarasa. Hai, aku Igo. Tahukah kalian, konsep Smart City sejalan dengan SDGs poin 10 dan 16 yang mendorong kesetaraan dan keadilan, termasuk bagi penyandang disabilitas. Sayangnya di Indonesia, dari 0,4% penduduk yang mengalami disabilitas pendengaran, hanya 4,1% yang menggunakan alat bantu dengar. Ini memicu kesenjangan komunikasi, khususnya di ruang publik. Untuk itu, kami menghadirkan Tuna Rasa, platform yang membantu penyandang disabilitas untuk bisa berkomunikasi secara setara di ruang publik. Tuna Rasa bertujuan untuk menciptakan kota yang inklusif dengan mengatasi hambatan komunikasi melalui teknologi. Kami menggabungkan computer vision untuk menerjemahkan bahasa isyarat dan large language model untuk memastikan hasilnya tetap akurat dan natural. Manfaatnya, platform ini memberikan kemudahan akses komunikasi, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusivitas, dan membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang lebih terbuka dan adil. Dengan begitu, Tuna Rasa ikut mendukung tercapainya konsep Smart City yang lebih baik dan berkelanjutan. Hai, aku Dimas. Kalian semua tahu nggak kalau semua tahapan ini dimulai dengan studi literatur. Kemudian, kita dapat mulai proses perancangan sistem dan juga desain interface. Setelah proses perancangan selesai, kita dapat membangun back-end API yang tersambung dengan model AI dan juga terintegrasi dengan front-end melalui sistem Docker. Sistem ini melalui pengujian terlebih dahulu sebelum Tunarasa dipublikasi. Tunarasa menggunakan teknologi canggih sebagai fondasi aplikasi, di antaranya computer vision, large language model, speech recognition, dan juga content-based recommendation system. Platform ini memiliki 3 aktor utama, yakni pengguna yang dapat menunjukkan gestur tangan sebagai bahasa isyarat dan juga pesan suara yang kemudian diterjemahkan oleh sistem dan mendapatkan jawaban baik dari bot maupun dari admin. Sedangkan admin dapat menugaskan bot untuk mengontrol penuh komunikasi maupun jawaban melalui evaluasinya terlebih dahulu. Berbeda dengan super admin memiliki kontrol penuh terhadap sistem dan juga admin. Bahkan, admin dapat mengupload dataset baru untuk memperkaya pemahaman AI. Tunarasa diawali dengan saat pengguna memberikan gestur tangan maupun pesan suara yang diterjemahkan oleh sistem dan untuk menginisiasi conversation dan juga disimpan pada message. Semua jawaban dari AI termasuk dengan akurasi akan disimpan pada tabel QR log. Setelah percakapan selesai, kita dapat mendapatkan rangkuman yang dapat diakses melalui QR code dan dapat disimpan pada tabel notes. User yang memiliki role supradmin memiliki akses untuk mengupload file PDF untuk sebagai dataset RAG system yang tersimpan pada RAG file dan tersambung pada tabel institusi. Tunarasa juga dilengkapi dengan sistem based recommendation system. Hal ini tersimpan pada log aplikasi. Tunarasa menggunakan Supabase sebagai database dan autentikasi, Next.js sebagai front-end, serta Fast API sebagai back-end. Untuk gesture recognition, Tunarasa menggunakan TensorFlow.js dan MediaPipe. Sistem RAG dan LLM Tunarasa ditenagai oleh LangChain, Llama, dan Pinecone sebagai vektor database. Semua proses Tunarasa telah dilengkapi oleh fitur monitoring dengan menggunakan Grafana, Prometheus, dan DeepEval untuk memantau sistem secara keseluruhan. Tuna Rasa menggabungkan computer vision dan large language model untuk komunikasi yang inklusif. Computer vision mendeteksi bahasa isyarat lalu mengonversinya menjadi teks dengan akurasi 78%. Lalu, LLM menyempurnakan teks agar lebih natural dan berfungsi juga sebagai chatbot. Integrasi antara keduanya meningkatkan akurasi terjemahan menjadi 98%. LLM menunjukkan performa unggul dengan skor kualitas 80% dan 86,5% pass rate serta kemampuan menjawab pertanyaan sebesar 82%. Artinya, LLM mampu memahami konteks, menjawab pertanyaan dengan tepat, dan sangat layak untuk komunikasi inklusif. Tunarasa dibekali dengan content-based recommendation system berbasis text mining dengan menggunakan teknik clustering.
Hasil Silog Score evaluasi menunjukkan skor 0,6. Hasil skor ini dapat dikatakan skor terbaik karena clustering melalui hyperparameter tuning dengan menentukan K terbaik. Pada demonstrasi aplikasi, pengguna dengan disabilitas pendengaran akan memberikan gestur tangan bahasa isyarat. Hasil citra yang didapatkan akan dikelola oleh computer vision untuk mendeteksi gestur, lalu menerjemahkannya menjadi huruf-huruf CB. Sistem menampilkan teks hasil terjemahannya di layar dashboard. Ketika pengguna selesai memberikan gestur tangan, teks hasil terjemahan tersebut akan dikoreksi oleh LLM secara otomatis. Setelah itu, pesan yang sudah diperbaiki dapat dikirim langsung pada chatbot. Ketika chatbot bertugas komunikasi penuh, chatbot akan langsung memberikan jawaban tersebut melalui teks. Tetapi, ketika komunikasi berjalan bersamaan dengan admin, jawaban dari chatbot akan berperan sebagai rekomendasi jawaban. Rekomendasi ini dapat dievaluasi oleh admin terlebih dahulu untuk memberikan informasi tambahan atau koreksi jawaban yang kemudian dapat dikirim langsung ke pengguna atas izin admin. Jika pengguna mengakhiri percakapan, sistem akan membuat rangkuman secara otomatis dan dapat diakses melalui kode QR yang di-generate. Pengguna dapat memindai QR code tersebut dengan ponsel mereka yang kemudian diarahkan pada halaman ringkasan percakapan. Ketika di-download, ringkasan tersebut berbentuk file PDF yang dapat diakses di semua device. Super admin dapat menambah admin baru melalui dashboard. Super admin cukup menginputkan email dari admin baru saja, yang kemudian sistem akan membuat tautan undangan melalui email. Admin yang baru saja di-invite akan mendapatkan pesan email undangan yang berisi link registrasi. Ketika admin mengunjungi tautan yang diberikan, mereka dapat mengisi kata sandi dan menyelesaikan registrasi yang kemudian terdaftar sebagai admin. Selain dapat mengatur admin, super admin juga dapat mengunggah file PDF berisi dataset layanan baru. File akan diproses dan disimpan ke dalam knowledge base dan menjadi pengetahuan tambahan chatbot. Sebagai pengguna, kita juga dapat mendapatkan sistem rekomendasi pertanyaan populer yang masing-masing berbeda topik, agar mendapatkan referensi pertanyaan sebelum kita memulai sesi komunikasi. Sekian dari kami, adapun kesalahan penyampaian, kami mohon maaf. Kami Tuna Rasa Kami pamit.